Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu kembali bersama saya Satria Mardani dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Terpadu SMP Negeri 1 Buairawan. Nah, anak-anak sekalian, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi pengayaan tentang hidrosfer. Nah, akan tetapi sebelum Bapak memulai pembelajaran ini, jangan lupa subscribe, share, like, and comment video pembelajaran ini guna perkembangan di masa-masa yang akan datang. Nah, anak-anak sekalian, air merupakan kebutuhan vital bagi umat manusia. Nyaris kehidupan ini tidak dapat berlangsung apabila tidak ada air di permukaan bumi. Jika dianalisa, di bumi ini telah terjadi ketidakseimbangan, di mana jumlah manusia yang terus bertambah dengan tingkat kebutuhan air juga yang semakin besar. Jika kita perhatikan, jumlah air secara kasat mata akan kita jumpai bahwa air tersebut bertambah pada saat musim hujan dan akan menjadi sangat sedikit pada waktu musim kemarau. Namun sebenarnya, volume air di permukaan bumi jumlahnya adalah tetap. Mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin volume air di bumi ini bersifat tetap? Coba perhatikan di berita media elektronik seperti televisi. Ada sebuah topik yang mengangkat tentang Jakarta tergenang banjir. Artinya, wilayah Jakarta volume airnya bertambah. Akan tetapi, harus kalian perhatikan bahwa di wilayah lain Indonesia, seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur, atau provinsi lain di Indonesia, tengah mengalami kekeringan. Oleh karena itu, perlu kalian pahami bahwa perubahan volume air terjadi pada bentuk, sifat, dan persebaran air. Air hanya akan mengalami perubahan bentuk secara berkelanjutan atau hanya akan berubah dari segi kualitas, sedangkan volume air itu sendiri jumlahnya tetap. Hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Sehingga dapat diartikan bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi atau komponen air di bumi. Nah, ruang lingkup hidrosfer meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Lalu ilmu tentang studi tentang air dan cara air digunakan dan diedarkan di seluruh planet bumi itu disebut dengan hidrologi. Nah, jadi apabila ada pertanyaan tentang studi tentang air dan cara air digunakan dan diedarkan di seluruh planet bumi itu disebut ilmu hidrologi. Siklus hidrologi. Hidrosfer dikenal juga sebagai siklus hidrologi. Pengertian siklus hidrologi menurut definisi dari para ahli menyatakan bahwa pengertian siklus ini merupakan perputaran air bumi yang mempunyai jumlah tetap serta selalu bergerak dalam suatu lingkaran atau siklus air atau daur hidrologi. Anak-anak sekalian, perhatikan gambar siklus hidrologi berikut ini. Siklus hidrologi terjadi karena peran penting matahari, di mana sinar matahari yang memanasi bumi akan mengangkat uap air yang ada di bumi. Nah, peristiwa naiknya uap air dari permukaan bumi ke awan itu disebut dengan evaporasi. Selanjutnya ada juga
penguapan air yang berasal dari tumbuhan yang disebut dengan evapotranspirasi. Selanjutnya, uap air yang telah naik ke awan ini akan mengalami sebuah proses perubahan atau penguapan atau pengembunan menjadi titik-titik air hujan yang disebut dengan presipitasi. Nah, air hujan yang jatuh ke bumi itu akan mengalami dua hal yang disebut dengan infiltrasi dan perkolasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas sebagai berikut. Siklus hidrologi terjadi akibat pengaruh kuat sinar matahari. Matahari memancarkan suatu energi panas ke permukaan bumi, sehingga terjadilah suatu penguapan atau evaporasi dan evapotranspirasi. Air dari sungai, danau, rawa, laut, serta juga samudra. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah sebuah peristiwa yang terjadi karena adanya perubahan air menjadi uap yang bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara. Lalu apa itu evapotranspirasi? Evapotranspirasi adalah gabungan dari beberapa hasil penguapan melalui tubuh air dan tanaman. Nah, uap air yang bergerak naik dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dan juga suhu udara akan semakin rendah, sehingga uap air yang membentuk awan tersebut akan mengalami sebuah proses yang dinamakan kondensasi atau pengembunan. Kondensasi atau pengembunan adalah sebuah proses perubahan uap air menjadi air hujan yang disebabkan adanya pendinginan atmosfer. Dari proses kondensasi, uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air yang bergerombol di udara, di dalam yang disebut dengan awan. Awan tersebut makin lama makin padat, sehingga titik-titik air akan bergabung satu sama lain untuk membentuk tetesan air yang akan jatuh ke bumi, yang disebut sebagai hujan atau presipitasi. Presipitasi adalah curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut dalam bentuk yang berbeda, yaitu curah hujan di daerah tropis dan curah hujan serta salju di daerah yang beriklim sedang. Nah, anak-anak sekalian, mungkin kalian masih ingat tentang materi pengayaan kita sebelumnya, yaitu tentang atmosfer. Pada lapisan manakah hujan itu terbentuk? Ya, tentu saja pada lapisan terendah atau yang paling dekat dengan bumi, yaitu lapisan troposfer yang berjarak antara 0 sampai 15 km. Nah, selanjutnya air hujan yang jatuh pada permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah dan akan menjadi air tanah atau yang dikenal dengan infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi merupakan suatu kondisi di mana air, es, salju yang jatuh ke permukaan bumi kemudian meresap ke dalam tanah. Nah, infiltrasi ini terjadi karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Lalu apa itu perkolasi? Perkolasi adalah pergerakan air ketika di dalam tanah. Perkolasi dipengaruhi oleh tekanan air di dalam tanah. Pernahkah kamu melihat mata air dari permukaan tanah? Nah, mata air yang keluar dari permukaan tanah itulah contoh dari yang disebut dengan perkolasi. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian akan mengalir menjadi air permukaan atau akan mengalami yang disebut dengan runoff.
dan juga sebagian lagi akan menguap. Air tanah tersebut akan keluar menjadi mata air serta mengalir menuju sungai, laut maupun danau. Runoff merupakan sebuah pergerakan air dari permukaan tanah yang disebabkan karena adanya presipitasi air hujan, es atau salju, sehingga akan meresap ke dalam tanah. Nah, runoff ini biasanya terjadi pada suatu tempat tertentu seperti pada wilayah dataran tinggi. Nah, anak-anak sekalian, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil setelah mempelajari materi hidrosfer ini adalah bahwa siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci dari proses siklus hidrologi sehingga dapat berjalan secara terus-menerus. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi pengayaan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.